begini, yang bertentangan ajaran Paulus kan sudah mengajarkan tadi tentang Hmm. bahwa Rasul Paulus itu dia bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu ajaran ajaran Rasul Paulus itu yang betul-betul mencengangkan begitu. Jadi dia mati-matian dia berkeliling dunia ya untuk memberitakan kabar baik. Itu Rasul Paulus dan dia diberkati oleh Tuhan Yesus kan begitu. Dan hasilnya sekarang kan kita lihat juga hasilnya di Men- mana-mana ini satu, sudah yang kabar satu ini lebih mencengangkan lagi kalau saya mau kasih tahu sama Bapak loh. apa itu? Ajaran Yesus yang bertentangan dengan ajaran Paulus, ajaran Paulus yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Ini malah Kalau bertentangan ajaran gitu, Yesus lebih sebetulnya lebih begini, mencengangkan gitu. sebetulnya begini. Yesus sebetulnya itu adalah firman yang hidup Oh, dan nanti firman dulu yang hidup ini itu artinya masalah doktrin ketuhanan. Nanti dulu kita nggak bahas itu. iya. Nah, terus Nah, apa coba yang saya tunjukkan bertentangan? satu hal lagi sama Bapak ya, lebih spektakuler gitu, oke? Makanya yang bertentangan, tidak ada yang bertentangan. Oke, baik. Kalau begitu Bapak, saya mau bukakan dulu ya sama Anda Tunggu dulu ya. sebelum pindah Mm-mm. bagaimana dengan yang tadi? Sudah clear Ya, kan? atur clear Pak, atur aja yang enak kayak gitu ya. Betul. Ah, ah. Begitu. Sip, atur aja yang mana Sip, yang sip. enak dah menurut Bapak ya. Ya kalau menurut saya gini Pak, kalau menurut Bapak enaknya begitu, kalau enaknya bagi saya mari revisi lagi gitu loh. Ya. Ya. Ah. Oke, Oke, kita pindah lanjut. tema ya Pak ya, ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Ini saya mau tunjukkan dulu sama Bapak sesuatu yang lebih mencengangkan gitu ya, yang lebih spektakuler. Oke. Di dalam ayat Coba judul judul perikop Matius 12:15 Bapak. 12 12. nomor 15. Teman-teman, bentar ya, saya putar kamera dulu. Saya akan tunjukkan ke Bapaknya dulu ya yang lebih spektakuler. Mana nih? Matius, Yesus Matius. Oke. Matius 12 12. ya. Matius Ya. 12. Ah, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. judul perikopnya apa, Bapak? Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Judul perikopnya? Ya itu dia judul perikopnya, Yesus menyembuhkan Yang orang. yang 15, Bapak, yang 15. Ya itulah bagian dari perikop tadi itu. Hmm. Ayat Ba 15. hmm. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, Hmm. lalu menyingkir dari sana. Apa judul perikopnya? Judul perikopnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bukan itu, Bapak. Loh, bagaimana? Coba Aduh, tampilkan ke layar judul perikopnya. Tampilkan ke layar. Kalau di tempat saya judul perikopnya ini, Pak. Nih. Apa? Yesus Matius 12 Nih, 15. ayat 15 sampai 21. loh, kok 15? Matius 12 Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kenapa beda, Pak, dengan saya? Kenapa? Kalau perikopnya di sini Yesus itu hamba 15. Tuhan. B. Oh, dibawanya. Iya, dibawanya, betul. Ini Ya. terbalik ya? Kelihatannya terbalik ya? Nggak apa-apa. Ya, itu Yesus hamba Tuhan, betul judulnya? Maksudnya ini terbalik nggak? Ya. Nggak apa-apa. Saya tahu tuh bacanya meskipun terbalik. Tapi judul perikopnya sama ya, Yesus hamba Tuhan, betul? Yesus hamba Tuhan, iya betul. Oke, Bapak, Ya. kalau sudah Apa tahu dia masalahnya, hamba, kalaunya sudah tahu dia hamba, berarti dia punya Tuhan, betul? Tunggu dulu, lihat dulu narasinya apa di bawah. Oh, narasinya, Bapak lah kalau gitu baca, ya. Nah, Kalaunya hamba Tuhan, berarti dia punya Tuhan, kan? Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya.
ya. Hmm. Jadi perbuatan Yesus di sini menyembuhkan orang banyak, Hmm. ya. Nah, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Jadi ketika Yesus sudah menyembuhkan orang sakit, banyak sekali orang disembuhkan, tapi dia tidak mau menyembuhkan diri. Oh, saya ini begini-begini, dia tidak mau. Malah dia bilang, jangan kamu kasih tahu orang, kan begitu. Supaya kenapa? Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya juga dia mengutip firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Gak apa-apa, Lihat, Bapak. Yang saya soroti itu tentang hanya masalah perikopnya gitu. Apa betul tunggu Yesus dulu, itu kan ini hamba kan Tuhan? ada rentetannya supaya kita dapat mengerti apa Oh ya udah. maksudnya. Kalau Ya, perikopnya itu saya sebenarnya udah baca gitu. Tidak ada ini bersinggungan ya ini dengan yang saya ini ya. permasalahkan. Jadi di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dengan melihat dari firman Yesaya. Coba lihat ayat 18. Lihat ayat Iya 18. berarti sesuai saya itu Yesus hamba Tuhan betul? Dulu. Lihat ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, Hmm. yang kukasihi, Hmm. yang kepadanya. Coba lihat. Nyanya itu Aku huruf besar. berkenan kan kayak gitu. Ya, nyanya itu huruf besar ya. Tidak, kalau huruf besar itu diberikan apa namanya itu huruf Pak, besar kepada Bapak, seseorang. Bapak kalau teksnya teks aslinya nggak ada huruf besar huruf kecil nggak ada Bapak. Tidak. Itu kan memang begitu. Tapi kan kita kan bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Nah, jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku kepadanya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi, yang dimaksud di sini itu Yesaya. Yesaya itu firman nubuatan untuk Yesaya, begitu. Bapak, judul perikopnya Yesus hamba Tuhan bukan Yesaya hamba Tuhan. Masya Allah. Betul. Jadi, maksudnya di sini ada firman yang dikutip pada saat Yesaya diturunkan firman tersebut. Jadi ada Jadi apa? kesinambungan. Ceritanya itu isinya beda dengan judul. Maunya kayak gitu. Bukan. Ini kan nubuat. Nubuat Yesaya yang mengatakan itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Jadi ini ada komunikasi dengan Bapa dengan anak begitu. Iya, betul. Berarti sesuai ya Yesus hamba Tuhan judulnya. Tidak ada masalah. Mau dibilang hamba Tuhan, Baik, mau ya dibilang, itu. Makanya mau dibilang yang saya tekankan sama Bapak seperti itu. ya bahkan ada yang lebih rendah lagi. Dia adalah gembala. Yang mana itu hamba Nah, Tuhan? gini Bapak. Kalau dari judulnya Yesus hamba Tuhan, artinya Yesus punya Tuhan, oke? Yesus hamba Tuhan. Berarti bukan dia punya Tuhan. Dia Loh, tidak begitu. terus kayak gimana? Tidak begitu pengertiannya. Kayak gimana? Coba jelaskan sama saya tiga kosakata itu. Yesus hamba Tuhan. Kalau menurut saya ya tafsirannya ya terjemahannya Yesus itu mempunyai Tuhan. Nah, kalau Yesus hamba Tuhan kagak punya Tuhan itu kayak gimana? Ateis dia atau seperti apa? Ya. Jadi kalau kita menelusuri bacaan di bawah ini, ya, ini kan dibilang genap ya. Karena di sini kan banyak orang yang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Mana ada para nabi yang bisa menyembuhkan orang-orang sakit, menghidupkan orang mati? Tidak ada, hanya Yesus. Nah, saya kagak permasalahin itunya, Bapak mau mukjizatnya kayak gimana. Maksud saya yang kita bahas itu kosakatanya, judulnya. Gimana tafsiran Anda tentang kosakata Yesus hamba Tuhan gitu. Kalau menurut saya Yesus punya Tuhan. Yang dikutip oleh Nabi Yesaya. Ya itu meskipun Bapak mau dikutip Nabi Adam sekalipun saya nggak permasalahin, masalahnya enggak, bukan itu. Yang saya minta Anda tolong kosakata itu coba diterjemahkan menurut pemikiran Anda. Ya, Yesus hamba Tuhan. Kalau saya kan menerjemahkannya Yesus hamba Tuhan, berarti Yesus adalah seorang hamba yang mempunyai Tuhan. Itu adalah terjemahan dari saya. Nah, Anda kayak gimana gitu? Bukan masalah pengajarannya.
Nah sekarang apa kepentingannya dengan kalian? Kalau dia sebagai hamba, apa kepentingannya? Nah, kalau dia hamba, kenapa tuh Kristen menuhankan, Bapak? Tidak, dia memang Tuhan. Dia Tuhan, dia melepaskan segala kuasanya dan rela menjadi manusia dan rela menjadi hamba. Itu dia. Kenapa dia menjadi hamba? Agar supaya kami bisa berinteraksi dengan dia. Ya, dia adalah gembala Artinya kami. di situ, Bapak, kalau dia seorang hamba, ya, artinya dia bukan Tuhan. Kayak gitu. Tidak, dia Lah, Tuhan yang menjadi dia hamba, Tuhan. begitu. Iya, dia adalah firman. Bentar, Bapak, gimana ceritanya? Dia Tuhan yang menjadi hamba. Iya, kenapa? Kenapa begini ceritanya? Jalan ceritanya begini. Dia adalah Tuhan. Dia adalah firman ya. Dia adalah firman Tuhan. Dan Allah Bapa mengutus dia. Jadi dia itu diutus sebelum lahir. Beda dengan nabi-nabi lainnya, nanti setelah lahir baru diutus. Kalau Yesus tidak. Dia sebelum Teman-teman, lahir diutus teman-teman, ke dalam dunia. jujur nih ya, dari saya awal mengadakan live streaming ya sampai hari ini, baru kali ini saya minta koin sama teman-teman nih. Teman-teman coba kasih saya koin buat beli bodrek kalau kayak gitu ya. Ini paling aneh ya masalahnya. Ya. Betul. Memang tidak masuk logika karena Ya tuh. untuk mengetahui Yesus itu Tuhan nanti ada Roh Kudus di dalam hati. Kalau tidak ada, no, nonsense begitu. Enggak, saya Iya. aneh aja gitu. Yesus hamba Tuhan, dia Bagi seorang kami hamba yang gini kan pengertian saya kayak gini tadi. Yesus hamba Tuhan. Ya, Ya. Yesus mempunyai Tuhan. Lalu Anda bilang, bukan, dia itu Tuhan yang menjadi Ya. hamba. Bodrek kawan-kawan. Memang. Kacau. Bapak kayak gimana maksudnya gitu? Dia Tuhan Memang jadi begini, hamba. Kayak jadi gimana saya ceritanya? saya jelaskan dulu. Bagi Ya, penganut sakit ajaran kepala sesat saya memang jadinya, seperti serius. itu. Kalau kami enggak, kami tidak ada masalah karena Yesus adalah juga kami bisa disebut Yesus Pusing adalah saya. sahabatku. Yesus itu bisa disebut adalah sahabatku, sahabat kami. Padahal dia Tuhan. Coba. Yesus adalah junjungan kami. Bisa. Gini Bisa Pak, seperti Pak, itu. Pak, itu Anda dasarnya dari mana? Kalau saya kan mempunyai dasar menerjemahkan Yesus hamba Tuhan, artinya dia bukan Tuhan, tapi Itu dia dasarnya. mempunyai Tuhan. Nah, sekarang Dasarnya di Matius 11 nomor 25. coba silakan. Dia Yesus mempunyai Tuhan. Itu dasarnya. Dari Saya kosakata mengatakan bahasa Yesus punya Indonesia Tuhan. kita lihat di sini. Dari kosakata bahasa Indonesia kepadanya, nya itu Yesus, dia huruf besar. Ya. Coba Anda buka Matius 11 nomor 25. Itu dasar saya mengatakan Nggak usah Yesus kita- bukan Tuhan. nggak usah kita lagi lari-lari yang lainnya. Ini yang sekarang aja Matius Bukan. 12. Yang kita bahas itu Yesus hamba Tuhan. Dasar saya mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Dasarnya ada di Matius 11 nomor 25. Biar Anda tahu gitu. Matius 11 Nomor 25. ajakan Apa dikatakan Yerusalem. Yesus? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, Jadi Bapa, kata Yesus seperti apa itu Bapak? yang Aku berkenan bersyukur kepadamu kan? Tunggu dulu, ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Saya nggak mempermasalahkan itu, masalah Tidak, penyerahan harus itu. disambung. Jangan kok hanya Saya milih-milih tahu bercomot-comot. semua telah diserahkan kepadaku. Saya paham gitu, paham Ya. tahu itu Oleh ayat Bapakku, maksudnya. dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Itu dia. Jadi jangan kita lihat sepotong-sepotong bagaimana eratnya hubungan antara anak dengan Bapa. Itu yang disampaikan di dalam ayat yang 25 tadi itu. Baik, Pak. Coba Begitu. lihat kosakatanya yang saya permasalahkan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan Iya, langit dan bumi. Betul? betul. Nah, itulah dasar saya mengatakan kepada Anda
bahwa Yesus mempunyai Tuhan. Dia Mempunyai bukan Bapa. Tuhan. Bukan. Kalau dia adalah Tuhan yang menjadi hamba, maka kosakatanya begini, Bapak. Kata Yesus itu, aku bersyukur kepadaku. Kayak gitu jadinya. Bagaimana caranya aku bersyukur kepadaku? Makanya karena dia hamba, ya Bapak, karena dia hamba Tuhan, mempunyai Tuhan, wajar dia berkata, aku bersyukur kepadamu. Tapi kalau yang kata Bapak tadi, dia Tuhan menjadi hamba, maka kosakata di situ kayak gini jadinya. Aku bersyukur kepadaku. Kayak gitu jadinya. Ya masuk akal nggak itu kata-kata? Kan kayak gitu, Bapak. Contoh ketika kita ingin menyatakan cinta kepada wanita, kan kayak gitu ya. Saya laki-laki ya, pengen menyatakan cinta kepada wanita. Hai cewek, aku cinta kepadaku. Apa kata cewek ini? Kalau kau cinta sama dirimu, ya udah nggak usah ke aku, kata cewek. Kan kayak gitu. Ya, jadi kata cewek tadi, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Berarti semua kuasa Bapa. Enggak ada hubungannya dengan cewek tadi. Semuanya kuasa Bapa itu telah diserahkan oleh Bapaknya. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Jadi mereka ini saling antara Bapa dengan Firman begitu loh. Tidak bisa dipisahkan. Jadi Bapa dengan Firman adalah satu. Masa ada Allah yang tidak punya firman? Bagaimana Allah yang mana itu? Allah tidak punya firman. Bapa dan firman, Bapa dengan Yesus adalah satu. Ke situ pula larinya. Iya, begini. Artinya begini. Bapa mempunyai firman. Dan firman itulah yang menjadi manusia yang disebut Yesus. Jadi Bapa adalah Yesus. Yesus adalah Bapa gitu. Bukan. Bapa. Kayak gimana? Bapa itu memiliki firman dan roh. Nah, Bapa mengutus firman-Nya ke dunia, ya toh, menjadi Yesus. Jadi sang firman ini adalah sama Bapa. Berarti firman dan Yesus itu Tuhan. Iya, jelas dong. Pastilah. Berarti Tuhan Bapak, berarti Tuhan mengutus Tuhan gitu. Menurut pemahaman kamu firman itu Bapak, kalau seperti penjelasan Anda, saya mau tanya, berarti Tuhan mengutus Tuhan? Iya. Waduh, Tuhan mengutus Tuhan. Memang, karena kan Tuhan kan memiliki firman. Ini habis 5 udah teman-teman 5 habis ya, kacau jadinya. Kalau dulu pada zamannya Nabi Musa, pada zamannya Abraham, Tuhan menyatakan diri melalui firman-Nya. Begitu. Ketika Nabi Musa mendapatkan 2 loh batu itu di Gunung Sinai, itu Tuhan menampakkan diri, menyatakan dirinya. Nah, sekarang Tuhan menyatakan dirinya, firman-Nya itu melalui Yesus Kristus. Begitu. Aturlah kalau kayak gitu. Enaknya aja kayak gimana dah Bapak ya? Kita atur saja bagaimana. Atur dah enaknya maunya kayak gimana. Ya. Aduh, saya jujur loh Mas sama Anda, selain terhibur juga mumet kayak gitulah. Yang penting Anda terhibur kan, lama-lama kan Bapak bisa kalau dimasuki Roh Kudus bisa menerima. Kayak gini Pak, sebenarnya saya bukannya pengen menurunkan Bapak, masih banyak yang pengen saya bicarakan sebenarnya. Ya, kenapa saya menunjukkan ayat itu? Masuk akal nggak? Aku mengutus aku bersyukur kepadaku. Tuhan mengutus Tuhan, itu masuk akal nggak gitu loh? Pengertianmu yang salah. Begini, yang dimaksud dengan Trinitas itu, ya, Allah yang punya firman dan juga punya roh. Ya toh? Nah, kan Allah itu kan tidak mungkin bisa turun ke bumi karena dia kan transenden. Jadi dia tidak bisa. Katanya bisa apa aja. Kok tiba-tiba nggak bisa, Pak? Nah, firman-Nya itu yang diutus. Firman-Nya yang diutus ke dunia
menjadi sama dengan manusia. Ah. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia bilang Yesus akan ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ah. Begitu. Jadi sekarang itu zamannya Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang memberikan penguatan. Kalau misalnya ada yang berduka, Roh Kudus yang menghibur. Begitu kerjanya sekarang itu. Oh, kalau saya nggak mempermasalahkan masalah itu, Bapak, yang saya Begitu. pengen Jadi yang jangan pengen bilang, yang saya pengen jadi tekankan jangan, kepada Bapak gini loh. Apakah tunggu dulu. kosakata yang saya sampaikan tadi, Bapak? Jadi jangan bilang orang Kristen itu punya 3 Tuhan. Tidak, satu saja. Waduh, Bapak, 1 Yohanes 2 nomor 6 memang 3 Tuhan. Kayak gimana, Bapak? Satu. Bukan, Satu 1 aja. Yohanes 5 nomor 7. Coba 1 Yohanes Jadi 5 nomor 7. Tuhan itu punya firman dan Tuhan itu punya roh. Dia hanya satu. Hmm. Begitu. Gimana itu? Ya itu. Pada mulanya, coba lihat Kejadian 1. Kemudian Yohanes 1 ayat 1. Tahu saya itu Kejadian 1 Yohanes 1 nomor Iya. 1. Ah. Jadi di situ ada roh Allah, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Itu semua jadi hanya satu saja itu, tapi kelihatan 3. Sebenarnya Begitu. yang menyebutkan 3 itu bukan di luar Kristen, Bapak, tapi kitab Anda yang menyebutkan 3. Ah. Tidak. Yang kitab-kitabmu itu yang menyindir. Padahal kami tidak, walaupun kami disindir, kami tetap bilang Pak, satu. cobain, Mbak. Coba Bapak tolong baca ya ini ya. Ya, Ah, Matius 1 Yohanes 5 nomor 7. Nih, di layar saya bacain. tunggu dulu, saya jangan sampai di situ. Ya, 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 nomor 7. Nah, kesaksian tentang anak Allah. Ya. Ya. Betul. Ya itu. Siapa yang bilang 3 di sini, Pak? Kitab saya atau kitab Anda sih? Tunggu dulu. Nah, bilang begini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu. Siapa yang Ketiganya nyebutin adalah 3, satu. Bapak? Sebab ada 3 kan, bukan ada 1. Ah, Satu. Itu yang ketiganya tadi itu yang diuraikan, itu adalah satu. Ah. Coba ujung-ujungnya lo lihat itu adalah satu. ini tahu. Nah, Ketiganya itu dia. adalah 1, Di artinya kan situ. tiganya menyatu gitu. Bukan, Bapa yang punya firman dan juga memiliki roh. Dan ini, Bapa ini yang punya firman dan memiliki roh itu satu, bukan 3. Jangan kau melihat. Artinya mereka bersatu gitu. Bukan, sama seperti Anda. Anda ada berapa di situ? 1 kan? Ya, saya 1. Anda Terus? punya jiwa kan? Oh, Ada nafas, terus? kan? Nah, Anda kan bisa berkata-kata kan? Terus? Nah, ada berapa di situ Anda? Ada jiwa, roh, terus Ya, kata-kata. ada berapa Anda di situ? Ada jasad, berapa Anda ya, di situ? jasad ya. Nah, ada berapa ada di situ? Anda di situ? Ada 4 tuh saya tuh berarti. Nah, yang di situ Anda berapa ada? Berapa ada? 1, ini saya 1 nih. Satu aja. Begitu. Oh, maunya Begitu. umpamanya kayak gitu. Baik, Iya. Pak. Ini kan kalau saya 1, karena ada jasad saya kan kayak gitu, ada kulit nih, ada mata sampai ujung kaki kan. Di dalam jasad saya ada roh, ada jiwa kan kata Bapak gitu, betul? Iya. Oh, baik. Ada berapa Tempatnya Anda di sama situ? tidak? Tempatnya sama Berapa di Anda? jasad, betul? Berapa Anda di situ? 1 kan? Ya. Tempat Nah. roh dan jiwa itu di dalam jasad saya, betul, Pak? Jadi penjelasannya seperti itu. Iya, gini, saya pengen paham dulu, pengen memahami. Berarti roh dan jiwa itu ada di dalam diri saya, di dalam jasad saya, betul? Ya. Berarti saya 3 dalam 1 di dalam jasad, gitu ya? Maksudnya, Anda kan yang dilihat 1. 1 kan? Iya. Tapi kan di Kemudian- dalam saya ada roh dan jiwa kan? Ya, begini, karena kan Anda kan tidak berkuasa. Jadi Iya, tahu. Maksud saya gini, yang Bapak lihat sekarang saya 1, cuma kan di dalam perumpamaan jasad saya saja. ini ada roh dan jiwa, betul? ya, Gini, itu di satu tempat di dalam jasad kan?
dalam satu tempat. Gini Pak, kalau sebab ada 3 Tritunggal, Matius 3:16-17, satu di sungai, satu di langit, satu di sorga. Gimana cara menyatukannya? Beda-beda tempat itu. Namanya Allah Maha Kuasa. Tidak Kayak terbatas gimana oleh itu? tempat. Kalau Bapak Allah itu mencontohkan Maha ke saya, gini, dia Yang dikirim. yang Begitu. transenden tadi mustahil turun ke dunia kan? Allah Bapa tidak akan mungkin turun ke dunia. Oh, tidak akan mungkin, mustahil gitu ya? Ya. Berarti mustahil juga teman Tuhan. Bukan Kayak gimana mustahil, sih? maksudnya kalau dia turun maka kita pusna. Oh. Begitu. Berarti ada yang mustahil juga dengan Tuhan, bisa, dengan nggak Tuhan bisa. Bapa. Gimana sih? Tidak bisa bilang begitu. Karena kan dia kan mengutus anaknya. Ini kan kejadian. Ini kan sudah terjadi. Tidak usah kita mengandai-andai, menghayal bagaimana, tidak. Ini kan sudah terjadi bahwa Allah mengutus firman-Nya ke dunia. Begitu kan? Terus? Nah, terus begitu. Jadi dia terus mengutus firman-Nya ke dunia menjadi namanya Yesus. Dan Yesus mati, disalib, Terus? mati, ya, dan bangkit kembali. Nah, setelah dia naik ke surga, Berarti dan betul Bapa kan? Ada mengutus yang untuk mustahil gitu loh. Betul, di Tuhannya Bapak ada yang mustahil kan? dia. Tidak ada yang mustahil. Lah, tadi ada mustahil katanya turun ke dunia. Bukan Bapa yang turun ke dunia. Yesus yang turun ke dunia. Begitu. Jadi jangan dicampur aduk. Iya, Bapak yang transenden itu bisa nggak turun ke dunia dia langsung? Bisa, tapi semuanya hancur. Apakah Mustahil mau seperti gitu. itu? Bukan mustahil, bisa, tapi semuanya hancur. Apakah mau Kalau seperti dia itu? Kan tidak. kalau dia bisa, ngapain dia utus firman-Nya kalau kayak gitu? Karena kalau dia sendiri yang datang, tidak ada gunanya. Karena ini kan dia Kenapa mau nggak berguna? Karena mau menyelamatkan manusia. Sementara kalau dia datang hancur semuanya. Oh, berarti Nah, dia jadi mustahil kan logikanya di datang ke situ. dunia gitu. Jadi tidak usah kita balik-balik logika. Artinya ini sudah kejadian fakta yang nyata bahwa Yesus memang sudah datang ke dunia. Itu yang Waduh. kita pelajari bahwa Yesus memang nyata datang ke dunia dan dia makanya kan nyata mati. Makanya kan saya bilang sama Kalian Bapak kan yang Yesus, yang bilang 3 kalian kan Tuhan Yesus itu tidak mati. kitab Anda Bapak, bukan kitab saya. Masa Bapak tuduhnya kitab saya? Kitab Anda yang bilang 3 itu. 3. Maksudnya itu Bapa dan Roh Kudus. Kelihatan 3, tapi ini itu 1. Begitu. Gimana cara menyatukannya? Bukan bagaimana cara menyatukannya, memang dia 1 kok. Karena Allah itu roh. Iya. Allah itu punya Saya firman. bingung, saya bingung aja gini, Pak. Yang satu di Sungai Yordan, yang satu di langit, yang satu di surga, di waktu yang sama semuanya. Terpisah-pisah tempatnya. Gimana cara menyatukannya? Nah sekarang saya mau bertanya, apakah Allah itu dibatasi oleh tempat? Enggak. Nah itu tidak. Dia kenapa bilang terpisah-pisah tempatnya? Nah, kalau dia tidak dibatasi dengan tempat, kenapa ada satu di sungai, tempatnya di sungai? Kayak gimana sih? Nah, itu kan menyatakan diri. Namanya menyatakan diri, menampakkan dirinya kepada manusia. Maka datanglah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sebagai burung merpati datang di kepalanya Yesus. Burung merpati kan turun dari langit ke kepala Yesus, tempatnya di langit toh. Dari langit surga. turun ke kepala. Turun dari surga. Turun dari surga. Berupa.
Jadi berupa, bukan burung, berupa burung merpati, berupa. Berupa burung merpati kayak gitu ya. Ya, ya. Terus suara itu dari mana, Dan Bapak? itu dilambangkan sebagai Roh Kudus. Jadi di sini Yesus, Roh Kudus dan Bapa di surga. Itu jadi begitu. Jadi itu ada kelihatan bahwa Allahnya Tuhan Yesus, Allahnya kita itu adalah seperti itu. Baik, Allahnya orang Kristen begitu. itu catatan Matius yang digunakan oleh gereja untuk Kristen. Lalu ajaran Yesus kayak gimana, Bapak? Ajaran Yesus. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ajaran Yesus. Adakah Yesus mengatakan Bapa itu 3 dalam 1? Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Bapak, kami ini adalah yang saya pertanyakan, adakah ajaran Yesus mengatakan Bapa yang di sorga itu dia 3 dalam 1? Tidak ada seperti itu. Tapi terus Anda ikut ajaran siapa dong? Ajaran Yesus kan dibilang. Loh, kata Anda tidak ada Yesus mengatakan Bapa di sorga 3 dalam 1. Lalu Anda ikut siapa? Kan dibilang baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sama itu, sama aja pengertian. Tidak usah kita bolak-balik. Jadi Yesus bicara. Kata-kata Yesus gini, Bapak, di Yohanes 17 nomor 3. Tidak bisa kita membuat suatu kalimat baru kita harus memperlakukan seperti itu. Tidak bisa. Itu kata Tuhan. Kata Tuhan Yesus. Mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu. Bapak, amin. Gini Pak. Kalau ajaran Yesus yang saya tahu kayak gini di Yohanes 17 nomor 3, ya, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya kata Yesus, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tidak ada Yesus di situ mengatakan inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau 3 dalam 1. Kan enggak kayak gitu, Bapak. Tapi kan Yesus memberikan hidup yang kekal. Nggak ada kan Yesus mengatakan mengenal Engkau 3 dalam 1, tapi mengenal satu-satunya. Coba baca Yohanes 10 ayat 28. Sampai Terus 30. Bukan. Sampai 30. Aku dan Bapa adalah satu. Terus kenapa? Bukan. Yesus Kristus telah menjamin keselamatan. Coba. Keselamatan buat dengan memberikan hidup yang kekal. Ya toh? Terus? Jadi di sini ayatnya mengatakan aku, dalam hal ini Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal itu? Bapak. Kalau bukan Tuhan? Ya, Bapakku yang di sorga, kata Yesus. Oh, bukan. Baca Yohanes 10 ayat 28. Dia tidak coba baca 29-nya. Dia tidak singgung Bapa. Ayat 29-nya dia singgung Bapak. Bapakku yang memberikan kepadaku, katanya kan kayak gitu. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi ya lanjut, hidup yang kekal itu siapa itu yang memberikan kepada Yesus, kuasanya siapa? Itu soal kedua. Tapi yang jelas Yesus bilang, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Hidup yang kekal menurut Yesus kayak gimana dulu, Bapak? Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itulah hidup yang kekal, tidak binasa sampai selama-lamanya. Coba ini hidup yang kekal menurut Yesus, Pak. Saya bacakan sama Anda, ya. Nih, menurut Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Apa yang dimaksud oleh Yesus? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau mau hidup yang kekal itu, kata Yesus, ya akui Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Terus mengenal Allah itu satu-satunya, bukan 3 dalam 1. Ya, itu versi lain. Kok versi lain? Iya, kan banyak di dalam kitab, kan banyak, bukan hanya satu. Coba baca yang di bawahnya lagi. Inilah hidup kekal itu, yaitu. Coba baca di bawahnya. Tuh? Nah, yaitu yang mengenal Engkau.
satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus, Yesus yang engkau utus. Nah, betul. Nah, di Ada bawahnya nggak lagi. dia bilang mengenal engkau 3 dalam 1? Nggak ada kan? Oh tidak, itu kan lain persoalan lagi itu, lain soal Lah, lagi itu. terus? Nah, sekarang kita tadi Yohanes 10 ayat 28. Ini Yesus yang berbicara, nah. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lama. Ini jaminan keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Lanjut. Begitu. Lanjut. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka. Loncat Bapak. Jangan loncat Ini ada atasnya. Ya, aku memberikan hidup yang kekal. Ini kan yang Bapak kepada baca mereka. tadi nomor 28, Bapak. Aku memberikan hidup yang kekal, kata Yesus kepada Dan mereka. pasti tidak Lanjut akan bacanya. binasa. Nomor 29-nya kayak gimana? Dan tunggu dulu, tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Begitu. Apa? Terus 29-nya? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Bapaknya yang beriin. Iya. Bukan Lebih Yesusnya besar yang berikan daripada hidup yang siapapun. kekal, tapi Bapaknya yang memberikan hidup kekal kepada mereka melalui Yesus. Ya, itu kan namanya juga Bapa, aku dan lihat di bawahnya itu, ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aduh, Bapak, lebih besar daripada siapapun. Aku dan Iya. Bapak adalah satu, kata Yesus kan Adalah kayak satu. gitu. Satu apa? Coba pikirkan baik-baik itu, analisa kata-katanya apa itu maksudnya. Begitu. Menurut Anda coba jelaskan dulu. Aku dan Bapak Ya, adalah satu, aku dan kayak Bapa gimana adalah itu? satu. Kayak gimana? Iya. Jadi begini, Bapa itu yang punya firman, dan firman itu ada di dalam Bapa. Begitu kan? Jadi ketika Bapa berfirman dulu, bukan ketika Bapa berfirman kepada para nabi yang dulu-dulu, dia menyatakan firman-Nya itu melalui para nabi. Dan itu terakhir mulai pada saat tahun Masehi, ya. Ini kan ada namanya tahun sebelum Masehi, dan ini sekarang kita ini masuk di tahun Masehi. Nah, tahun Masehi itu adalah tahun kedatangan Tuhan. Gini jadi Bapak, firman-Nya itu diutus. Gini, kalau pengertian saya, tangkapan saya gitu ya. Aku dan Bapak adalah satu. Berarti Yesus dan Bapak adalah satu kan, kayak gitu. Tidak terpisah. Begini. Betul? Jadi Yesus itu berasal dari Bapa. Begitu. Terus? Jadi dia bersumber dari Bapa. Terus? Jadi dia ketika dia firman-Nya itu ada dalam Bapa, dia ada bersatu memang. Dia berarti firman di dalam Yesus juga. Ya, Yesus adalah firman yang hidup. Bapa di dalam Yesus. Bapa, Yesus di dalam Bapa. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Maksudnya? Kan maksudnya begini, Bapa Kan satu yang katanya, punya berarti firman. aku dan Bapak adalah Yesus, berarti Bapa di dalam Yesus juga enggak? Iya, sama. Nggak ada sama. masalahnya itu. Biar kau balik-balik enggak apa-apa. Baik. Ya, maksud saya dibolak-balik. Begini, Jadi istilahnya gini Bapak. Aku dan Kalau Bapa adalah satu. kalau Bapak di Bapa dalam dan aku Yesus adalah juga, satu. gini. Ya. Kalau Bapak di dalam Yesus juga, ketika Yesus di dalam rahim Maria, Bapak ikut di rahim Maria gitu. Nah ini, jadi ini suatu gimana? hal yang, jadi begini, kan ketika Maria akan mengandung, itu kan didatangi oleh malaikat. Ya, didatangi oleh malaikat bahwa kamu akan mengandung seorang anak dan akan melahirkan seorang putra yang kamu namakan nanti Yesus. Dan Maria mengatakan, bagaimana caranya saya bisa mengandung sementara saya belum punya suami, kan begitu jalan cerita. Itu ada ceritanya di Al-Qur'an pun ada. Ya, yang saya tanyakan gini, kalau Yesus adalah Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, bolak-balik. Ketika Yesus dikandung Maria di dalam rahim,
Berarti Bapa itu ikut dikandung Maria gitu. Jadi begini, Bapa mengutus firman-Nya ke dunia. Ya, mengerti? Bapa mengutus firman-Nya ke dunia. Terus? Nah, disitulah terjadi proses ketika dia masuk di dalam kandungan Maria. Jadi Bapa tidak masuk di dalamnya, kan dia kan mengutus firman-Nya. Oh, berarti nggak satu dengan Yesus, misah Bapak itu jadinya. Iya. Jadinya, jadi kalau dia bisa kembali ke atasnya, itu bersatu dia. Dan memang dia satu. Jangan kita berpikiran picik bahwa Enggak, satu berarti Yesus pernah lepas dari Bapa yang di sorga kalau kayak gitu. Waktu di dalam rahim ibunya. Kan tadi kan kita sudah konsisten bahwa Bapa mengutus Yesus. Yesus adalah utusan. Betul kan? Yesus adalah utusan. Jadi dia diutus oleh Sang Bapa. Dia diutus oleh Sang Bapa ke dalam dunia. Nah, bagaimana caranya Sang Firman ini bisa berinteraksi dengan manusia? Ya, jadi dia harus juga manusia. Bapa yang di sorga itu adalah Yesus kan? Yesus adalah Bapa karena Yesus dan Bapa adalah satu, betul? Iya. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Iya. Jadi sebelum Yesus turun ke dunia, Yesus itu melekat pada Bapa. Karena Yesus adalah firman Bapa. Terus waktu dia mau turun ke dunia, di dalam rahim Maria lepas gitu dari Bapa. Karena dia diutus oleh Sang Bapa. Berarti nggak satu gitu dengan Bapa. Terpisah. Pengertian diutus artinya kan dia mengutus firman-Nya, terpisah berarti dari dirinya. Jadi kita sendiri ya mengolahkan, enggak usah kita menguji Tuhan begitu. Enggak, kita kan berpikir konsepnya kayak gimana gitu, bukan menguji Tuhan. Iya, artinya jangan dibolak-balik lagi. Masa Tuhan apa sendiri masuk ke dalam rahim sementara dia mengutus? Kan tidak logis kan juga. Kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Wajar kita berpikir kayak gitu, Bapak. Yesus dikandung Maria, berarti Bapa yang di sorga juga dikandung Maria karena dia satu. Gitu loh maksudnya. Astagfirullah. Itu maksudnya begini. Ketika Yesus belum diutus, dia kan memang firman-Nya Sang Bapa. Terus? Jadi dia bersatu dengan Bapa. Dan ketika Yesus diutus ke bumi dan menjadi sama manusia, ya artinya dia diutus. Waktu dia diutus, gini, yang saya tanya itu, waktu dia diutus, firman-Nya diutus masuk ke rahim Maria, berarti dia misah dengan Bapa di sorga gitu. Bukan misa. Kenapa harus misa? Karena dia kan firman. Gini Bapak, kalau dia tidak misah berarti Bapak yang di sorga ikut dikandung Maria, Pak. Jangan kita pakai logika manusia. Logika gini, aneh-aneh loh Pak. Saya tanya ketika Yesus diutus, firman-Nya diutus ke rahim Maria, kata Anda kan kayak gitu. Ya, berarti kata saya terpisah dengan Bapak. Kata Anda tidak. Dia tetap satu dengan Bapa yang di sorga. Lah, kalau dia tetap satu dengan Bapa yang di sorga, ketika Yesus masuk ke dalam rahim Maria, berarti Bapa yang di sorga ikut dikandung Maria, Bapak. Astagfirullah. Salah pengertiannya begitu. Yang dikandung di sini, kan dia kan nantinya mengambil natural manusianya. Yang dikandung itu manusianya. Jadi firman tadi itu menjadi manusia begitu. Tetapi keilahian daripada Yesus tetap ada, bukan menghilang. Tidak hilang dia tetap Tuhan. Tetap Tuhan. Jadi mengerti? Masa mau karena dia menjadi manusia keilahiannya hilang? Enggak toh. Iya kan? Keilahiannya nggak hilang, artinya kan Bapa di dalam Yesus, kan betul? Nggak hilang dia, jadi tetap Yesus adalah Tuhan, begitu. Jadi yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan. Hanya kan kalian tidak memahami bahwa Yesus adalah firman Allah, kan begitu?
Oh, Bapak, nah, kalau masalah firman Allah kan saya bisa juga ajukan ayat lain gitu, semua manusia dari firman Allah. Cuma saya mau mengkritisi dan coba memahami gitu Tritunggal ini kayak gimana sih maksudnya gitu loh. Kan saya sudah jelaskan tadi Hmm, bahwa Sang Bapa satu dengan Yesus. Allah sendiri memiliki firman dan Hmm, dia berfirman firmannya diutusnya ke dan rahim dia Maria, betul? dan dia menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya. Tahu. Oh, Lalu Kejadian dia ingin 1. mengutus anaknya Itu kan loh. katanya dengan firmannya Kita juga kan? kita lihat Kejadian 1 kan Allah Terus? menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Hmm. Nah, siapa di sini Nah, firman? jangan Siapa di pukul sini HP firman? lah teman-teman. Bentar Bapak, ada yang mau pukul HP di bawah, janganlah. Ya. Siapa di sini firman? Terus? Enggak, artinya saya tanya dulu, siapa di sini firman? Firman. Kalaunya Ya. firman itu menurut Yohanes 1 pasal 1 firman adalah Allah katanya. Karena bersama-sama Iya, kan gitu. betul. Terus? Betul. Dan firman itu telah menjadi manusia. Kan Ah, begitu. telah Nah, menjadi manusia, firman masuk ke rahim Maria kan? iya, Firman tadi adalah Allah, berarti Allah dikandung Maria gitu. iya. Allah Berarti dikandung waktu Maria. Allah dikandung Maria, Yesus dikandung Maria karena mereka satu, berarti Tuhan dikandung manusia. Dikandung Maria tadi. Enggak masalah, karena kan dikuasai oleh Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria, gitu maksudnya. Sakti juga sih Pak ya. Kok Tuhan Dia bisa sakti. dikandung manusia gitu loh. Bingung saya. Memang Maria itu adalah orang pilihan dia. Kok bisa gitu Tuhan semesta alam dikandung di dalam rahim manusia gitu loh. Itu kan fakta kok. Jadi kita ini bicara fakta, bukan bicara dongeng. Hah? Dan itu sudah terjadi. Yang terjadi Terus faktanya kan seperti itu. Terus Beda kalau kita bicara- waktu Bapak mengutus firman-Nya ke dalam rahim Maria berarti surganya kosong gitu, hilang. Maksudnya kan Bapak kan mengutus. Masa sekosong bagaimana caranya? Lah, Bapak kan mengutus firman-Nya ke kan kita. Bapak mengutus firman-Nya masuk ke dalam rahim Maria, berarti di surga kosong gitu. Dia masuk ke kandungan Maria. Nah, apa kosong di surga? Kan dia mengutus firman-Nya ke dalam kandungan Maria, kan kayak gitu. Yang mengutus Karena yang mengutus itu siapa? kan Bapak yang di surga katanya mengutus firman-Nya, betul? Habis itu yang mengutus dimaksud ke dalam kosong rahim apa? Maria. Nah, yang dimaksud kosong apa? Terus waktu dia mengutus karena Yesus dan Bapa adalah satu, karena firman adalah Allah, berarti yang di sorga tadi ikut masuk ke rahim gitu. Maksudnya jadi kalau tidak perlu dia mengutus kalau begitu. Namanya yang mengutus tetap kan tinggal di sana. Bagaimana cara pemikirannya kamu itu? Mengutus kok ikut juga diutus? Berarti Yesus dan Bapa terpisah kalau kayak gitu, Teman-teman Bapak. di bawah pikirkan itu bagaimana? Masa orang yang mengutus kok ikut juga? Jadi pikirkan itu. Berarti kalau dia tidak ikut berarti terpisah gitu dengan Yesus. Tadi kan bilang kosong. Kamu kan bicara begitu kosong. Iya, terus? Sementara dia mengutus. Terus berarti tidak kosong. Kalau kosong tadi berarti dia juga ikut. Ngapain dia mengutus kalau dia juga ikut? Berarti Bapak tetap di sorga. Loh, dia kan memang Bapak yang mengutus. Bapak yang mengutus tadi waktu firman itu dikandung tetap di sorga dia gitu. Siapa? Bapak yang mengutus firman Iya. itu. Berarti terus? waktu di dalam kandungan firman itu di dalam kandungan Maria, Bapak tetap di sorga gitu ya. Nah, terus? Berarti Yesus dengan Bapak terpisah. Yesus di dalam kandungan Maria, Bapak di Itu sorga. kalau- Terpisah Bapak itu kalau- jadinya. Itu kalau berpikir manusia. Masa ada Tuhan dibatasi oleh tempat? Adakah Tuhan dibatasi tempat? Loh, iya mau kayak gimana lagi Bapak, kita ini manusia, maka berpikir secara manusia lah. Jangan kau sempitkan pikiranmu. Tuhan itu hanya Yesus itu hanya dibatas begitu. Dia berbatas di kandang. Tuhan itu maha tidak terbatas dengan tempat. Beda deh kalau manusia seperti Anda ada di situ, tidak mungkin ada di tempat lain.
Kan begitu. Jadi jangan kita bawa pikiran kita untuk menganalisa Tuhan. Nggak bisa itu. Sampai di mana kita punya batasan pikiran begitu. Oh, jadi Tuhan Anda nggak bisa dipikirkan gitu. Bisa dipikirkan, tapi jangan kita bilang harus begini, harus begini. Nggak mungkin lah seperti Ya itu. kan wajar Bapak kita berpikir kan kalau kayak gitu. Kan wajar ya. Tes dulu, tes. Tes dulu Bapak ya. Aturlah Bapak gimana enaknya kalau kayak gitu ya. Oke. Ustaz, Iya. aku ada tamu, aku tunggu Baik dulu ya. Bapak. Kalau kayak Ya, gitu nanti makasih ya sampai Bapak jumpa ya. lagi. Iya, selamat. oke. Thank you Bapak. Selamat malam.